Naila. Naila toilet ya. Oke. Kakak Arifin. Kakak Arifin boleh di sini. Terima kasih. Mami Ivanka. Di tengah-tengah. Yes. Saras, kamu bisa di sini. Saras, kamu bisa di sini. Kamu sebelah sini. Naila di situ deh, Naila. Biar enak. Kamu di situ deh, Bet. Naila. Ya udah berdua sini. Kalau gitu Kak Kino di sini aja deh. Nah, gitu, Bes. Loh, gua agak sini. Betul, Bes. Enggak jadi sini dulu. Nanti lagi sini dulu. Kak Kino di sini aja. Kunci suara. Bentar ya, gua agak sini nih. Ada yang tidak nyaman nih. Saya kan jadi kayak bagus gitu. Kak Arifin. Kak Arifin. Ya udah kamu situ deh, nggak apa-apa deh. Boleh di sini. Kak Arifin situ deh. Iya. Jadi Enggak, situ aja Kak Arifin aja. Oh iya benar. iya Aime. Oke. Arifin sini, Arifin tetap. Maaf ya, kita memang begini. Oke, sempurna. Oke, bahagia dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan cerdas cermat ya. Silakan mulai. Oke, teman-teman bisa mulai 30 menit ya sekarang. Boleh foto dulu nggak? Kaki. Boleh dong. Ada Julio. Oke, kalau mulai saya. Aku di sana ya. Julio di sini boleh, aku di ujung sini. Benar. Mbak PJ. Masuk sini. Teman-teman, ada Mbak PJ, dia adalah penulis dari Cita Lamina. Silakan Mbak PJ. Oke, aku di sini kalau gitu. Teman-teman, kita mulai pas banget di 10.25, 30 menit dari sekarang. Siapa yang mau mulai? Harus. Oh, mungkin perkenalan dulu ya. Dari kamu dulu. Oke. Saya Ciana. Oke. Halo, aku Diva dari Sinabis. Halo, saya Topan dari Story Kafila. Halo, saya Deka dari Fibis. Halo, saya Reni dari Okezian. Halo, saya Jack dari Media Indonesia. Halo, saya. Thank you, Bes. Oke, silakan yang mulai duluan. Mas Kino ini. Ya. Oke, sorry. Ini sih ya. Di press con yang sebelumnya kan Pak produser Pak Dilip bilang katanya mereka ingin bikin film yang berbeda, misalnya horor-horor yang berbeda gitu, yang nggak mau cookie cutter gitu. Terus ketemu sama Mas Kino yang katanya punya konsep yang sama, misalnya visi yang sama gitu. Mungkin bisa diceritain seperti apa sih kayak yang akan nanti dipresentasikan horor seperti apa yang nggak cookie cutter itu? Ya kalau dibilang sih sebelumnya juga kalau dilihat dari film-film apa yang sebelumnya kan selalu punya beda apa ya rasanya kayak gitu ya, secara tone, mood atau isu yang kita angkat pun sangat berbeda kayak gitu. Nah jadi kalau yang kali ini aku melihat begitu banyaknya isu-isu yang dekat dengan masyarakat. Bukan mitos, tapi ada sisi-sisi lain seperti sosial, seperti ekonomi, politik, kayak gitu tuh, family, gitu, yang akan masuk ke dalam story-nya. Gitu. Jadi basic dari inilah yang menjadi teror horor itu sendiri, kayak gitu. Tapi dengan output yang ada secara kita desain ada thrillernya kayak gitu loh. Jadi makanya secara yang kali ini aku belum pernah bikin psychological horror kayak gitu loh. Nah jadi sehingga itu yang menjadi poin aku setuju ambil proyek ini. Kalau misalnya yang gaya-gaya kayak kuntilanak apa-apa aku udah sering kayak gitu kan. Gitu. Jadi kita mencoba memberi warna baru di film kita. Begitu banyaknya judul horor, begitu banyak tema horor yang seperti yang hampir mirip, nah ini yang beda lagi.
Kalau misalnya dibilang psikologi horor, mungkin bisa di apa ya? Gimana sih cara ngebrief para pemainnya itu supaya ini psikologi, berarti kan harus main apa ya? Main lebih dalam, lebih main ke dalam, lebih main perasaan gitu. Makanya kadang-kadang aku bilang Hanun kamu jadi gila aja gitu. Itu jago ya. Arifin, kamu harus jadi yang orang yang smile tapi bisa nusuk dari belakang gitu. Jadi semuanya tuh kayak apa ya? Tidak kita bikin dramatis sekali, tapi lebih coba aku bawa karakter ini seperti real yang kita lihat orang-orang ada di kehidupan kita. Nah, itu aku transfer ke karakter ini semua, kayak gitu. Kan ada kalau kita kenal si dia jalan, dia diam-diam, kayaknya menakutkan ya. Oh kayaknya dia baik banget, tapi kita nggak tahu di balik baiknya dia ada apa. Nah ketika kita ngalamin itu kan, nah kedekatan itu yang aku coba kasih ke penonton, bukan yang aku create sehingga penonton ada jarak kan. Itu sih. Mungkin boleh dari pemainnya juga seperti apa sih suruhan-suruhan paling atau paling gilanya dari Mas Kinoy, suruhan dari supaya itu bisa jadi dapat gitu kayak dari psikologi horornya. Gimana? Capek deh. Kita paling banyak di sini. Apa keluarin aja. Gak usah nggak enak sama gua. Apa ya? Directionnya sih cukup jelas ya. Maksudnya untuk pendekatannya terhadap psikologi horornya ini itu lebih kepada pengadeganannya gitu. Tapi hubungan relasi antara karakter saya sebagai Najwa dan Naila sebagai Yanti ini memang karakter ibu dan anaknya itu yang kuat gitu. Ketika ada momen di mana psikologi horornya itu dapat karena memang harus bersinggungan dengan Jodas yang diperanin sama Gio ini, dia memang ceritanya guru BP lah gitu. Pendekatannya ke arah psikologi gitu. Nah itu pengadeganan itu gitu. Lebih kepada pengadeganan. Untuk secara suruhan directionnya sih nggak ada. Buat saya mungkin yang paling tersulit kalau dilihat dari trailer tuh yang adegan ritualnya itu ya gitu. Adegan ritualnya itu mungkin yang cukup menguras emosi dan tenaga juga gitu. Itu sih yang paling buat saya pribadi. Iya, apalagi kan propsnya kan nggak biasa ya buat saya sebagai pemain tuh bersinggungan dengan organ-organ yang kita punya itu kan nggak nyaman juga sebenarnya gitu, dan everyday gitu di apa namanya bersinggungan dengan props itu juga itu mungkin suruhannya paling gila dari kita. Saya harus berhadapan dengan mata, jantung, usus itu kayaknya yang gitu. Bentuk fobia. Itu namanya jadi takut benerannya akhirnya jadi real gitu. Mungkin itu yang itu sih. Pas lu diserbu sama orang-orang di ritual gitu tuh rasanya gimana? Oh iya, itu sih secara mental kenal banget. kenal banget sih. Jadi koyak-koyak gitu. Itu sih sampai tapi kan gue tiuran doang di situ. Ya tetep aja. Ya kan ada wajahnya yang harus. Tapi nggak mau lihat. Gue pas ada Iya. nggak mau lihat. Gue nggak mau lihat. Rasa kesakitan dia kayak. Iya, tapi maksudnya gue nggak mau ngelihat pas lagi proses itu tuh. Aduh, gue nggak berani lihat. Nah ini enaknya nih, debatnya ini yang Berani debat soalnya. Jadi kita banyak debat sama Bapak Kinoy pas Diskusi sih ya. lebih. atau diskusi lah ya. Iya, diskusi. debat positif. Sebelum kita mulai syuting. Iya. Sebelum kita mulai syuting kita diskusi sama dia, tapi emang dari skenario sih udah cukup jelas arahnya maunya kemana. Palingan nanti sama Pak Kinoy bilang Pak atau Mas atau Abang atau Mas Bro atau gimana? Bang Bro. Jadi dari Bang Bro Kinoy itu biasanya nanti sama dia dikasih kayak final touches ya aja sih di sini. Jadi kadang-kadang dia detail banget, dia kayak detail. Nanti di sini lo kasih pandangan sini, lo tambahin dikit ya pandangan lo ini. Nanti kata-kata ini lo pokoknya intinya gue maunya message-nya ada ini ya gitu-gitu. Jadi enak sih sama dia palingan final touches gitu. Kalau buat aku pengalaman paling menarik itu pas ada adegan ritual itu kayak ada tariannya gitu. Itu iya, itu enak ya. Siapa sih koreografernya, siapa namanya? Yuyun. Mbak Yuyun. Dia tuh kayak melantun lagu gitu loh. Melantun lagu pas kita lagi adegan itu.
Dan cara dia melantun tuh gila, kayak diafragmanya kuat banget gitu. Jadi benar-benar terdengar dengan sangat jelas. Akhirnya kayak masuk trends gitu, kayak masuk trends tersendiri gara-gara lantunannya Kayak dia. biasa playback ya. Iya. Dan di situ nggak ada notes apa-apa dari Kinon. Buat kamu sendiri menginterpretasi menjadi yang seperti itu gimana tuh? Karena awalnya pas kita pertama kali latihan sama Mbak Yuyun, keras gitu. Gitu kan. Waduh, nih, gimana nih, bakal berantakan nih gitu kan. Tapi akhirnya sama dia dituntun, akhirnya jadinya enak. Pas hari H dari dia ada banyak tambahan gitu. Aduh, lu gimana sih ngerepotin gue lu gitu kan? Gue udah pusing nih gitu kan. Ya udah, lu percaya sama gue. Oke, siap gitu kan. Akhirnya dijalanin dan entah gimana lantunan dia tuh kena banget di hati. Juga sempet lah koreografi biasalah karena melibatkan banyak orang, sempet ada yang salah lah, inilah apalah gitu kan. Ya udah, akhirnya kita improvisasi dan seru. Mau nggak mau terpaksa, harusnya orang-orang udah duduk manis semua, mereka masih keliling-keliling, tapi saya harus melompat. Jadi saya memutuskan, oke, aku diem di sini, kita take ulang, atau yuk kita ambil resiko. Akhirnya aku harus lompatin teman-teman ekstras dan ternyata aman, tentram. Lompatin berapa ekstra? 2 atau 3 dan mereka sempet yang lari gitu, tapi aman. Dan itu kita akan bisa nonton di full filmnya nanti. Betul. Jadi kalau Ini mau kan nonton nanti. itu semua, bener-bener adegan ritual tuh seru. Kita 3 atau 4 kali, 3 hari ya di sana. Iya gitu. 3 hari Untuk ritual. Ritual. Ada beberapa adegan, tapi kurang lebih 3 hari di situ. Pantes hasilnya magis. Ada 1 hari bener-bener seharian full berlumuran darah, jadi mau megang apa? Seharian. 2 harian deh. Nah, mesti pakai soft lens juga ya Mas? Pakai soft lens itu. Oh, pakai soft lens juga ya? Iya, pakai soft lens hitam itu. Oh iya, bener. Pokoknya merepotkan tapi seru. Nice. Makan dengan nada darah. Waduh. Oke, beriklan. Boleh teman-teman yang lain? Gantian dulu. Jack, boleh ke Indonesia. Mbak PJ, ini kan psikologi horor, terus juga ada inspirasi dari mitos-mitos di Indonesia gitu kan. Mungkin kalau secara penampakan hantunya itu sendiri dilihat dari skripnya juga, atau dan gimana juga sebenarnya dalam naskahnya sendiri cerita ini dibentuk gitu, karena kan tadi Pak Kinoy bilang kayak ada banyak kritik terhadap berbagai isu gitu. Iya. Jadi sebenarnya waktu kita mematangkan ide ini pasti berangkatnya dari budaya ya. Kita tuh pengen tahu gitu sejauh mana sih sebenarnya Indonesia itu punya budaya kanibalisme, dan relate nggak sih sebenarnya itu dengan hari ini, karena mungkin beberapa tahun yang lalu kita juga sempat tuh digemparkan kan. Ada yang bilang bahwa dia kabur dari ritual kanibalisme di era modern. Ada yang mengatakan bahwa mereka sempat terjebak di ritual-ritual itu. Jadi kita pikir bahwa kemungkinan besar mereka tuh masih ada dan melakukan itu. Akarnya itu dari mana? Nah, kami mulailah riset. Nah, akarnya itu jauh dimulai dari suku-suku terdahulu. Ada yang mempraktekannya sebagai bentuk penetrasi power, seperti serangan terhadap suku lain. Kalau satu suku itu memenangkan peperangan, mereka akan memakan musuh mereka dan mendeklarasikan itu sebagai penetrasi power gitu, bahwa suku kami mampu menguasai suku yang lain. Jauh sebelum itu juga kita riset mengenai bahwa memang ada sekte-sekte atau ritual zaman dulu yang kami rasa prakteknya masih sama seperti sekarang, ditumbalkan untuk memperoleh kejayaan atau kekayaan. Tetapi yang jauh kami telusuri itu adalah ternyata ini justru dipraktekkan para raja zaman dulu untuk mempersembahkan itu kepada para dewa. Jadi dengan mereka mempersembahkan rakyat, salah satu rakyat yang terpilih, mereka merasa bahwa praktek itu akan memberikan kemakmuran bukan hanya untuk personal ya. Kalau tumbal kita masa kini kan personal, tapi pada saat itu tuh dilakukan para raja justru dengan kita memberikan persembahan kepada para dewa, itu akan memberikan kemakmuran pada seluruh rakyat gitu.
Jadi bukan personal sebenarnya motivasi mereka, tapi lebih ke penjagaan kepada rakyat mereka itu sendiri. Nah, kami merasa bahwa sebenarnya itu juga praktek kapitalisme yang kita bisa lihat sekarang ya cerminannya. Bahwa ada beberapa orang, ada beberapa komunitas yang merasa bahwa mereka boleh mengambil hak dari orang lain dengan tujuan bahwa mereka bisa menyebarkan itu menjadi manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat. Karena itulah kita pikir apa ya sistem yang paling bagus sekarang kira-kira bisa mencerminkan itu di zaman sekarang. Ya terbentuklah seperti yang saat ini orang-orang yang merasa bahwa mereka adalah para elit yang mereka mampu memberikan manfaat kepada masyarakat luas melalui sebuah institusi pendidikan, perbaikan gizi, program yang lainnya, dan mereka mempraktikkanlah itu. Jadi melalui tumba, melalui ritual, mereka mendapatkan kekayaan yang ada akhirnya ironisnya mereka salurkan lagi kepada masyarakat. Dan kami juga riset tentang itu dan kami merasa bahwa memang sepertinya praktek itu memang masih ada sampai hari ini dalam bentuk yang modern, tapi balik lagi akarnya tradisional budaya kita sebenarnya. Dari kita untuk kita, tetapi makanya kan pada zaman dulu itu kita ada beberapa mumi ya atau mungkin transkrip temuan di mana pada saat itu para korban ritual itu sebenarnya menyerahkan diri mereka secara sukacita ya pada saat para raja atau para petinggi agama pada zaman dulu meminta mereka untuk menjadi tumbal karena mereka pikir mereka adalah orang yang terpilih untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Tapi kan saat ini itu mungkin bukan lagi hal yang bisa diterima oleh kita masyarakat modern. Nah, itulah sekarang yang menjadi halangan bagi orang-orang yang masih mempercayai praktek-praktek budaya. Bagaimana sih caranya menjebak orang-orang modern untuk bisa engage dengan mereka. Nah itu yang akhirnya jadi kita untuk lagi. Mantap. Ini nggak sih videonya ya kita cycle deh. Kayak seru banget. Emang pada dasarnya kita psycho aja. Hal-hal seperti ini. Wow. Dan ironisnya ya masih terjadi dengan format yang berbeda aja. Apapun sebenarnya, maksudnya kami juga digging sampai ke sampai ke black market juga gitu dan menyedihkannya ya memang manusia itu memang dijual kan apapun alasannya dan bahkan ada beberapa yang mereka itu seperti apa ya bisa dikatakan tuh membreeding manusia gitu loh, untuk dijadikan satapan gitu dan apapun alasan mereka, apakah itu alasan seperti tadi penetrasi power atau mungkin mereka hanya mau engage dengan akar mereka berasal di mana memang udah biasa aja mungkin di keluarga mereka makan itu, tapi memang praktek seperti itu tuh ada karena kami riset untuk itu sebelum proyek ini dimulai. Sampai jadi lapar. Suka yang seko-seko ini. Makasih Pak PJ. Very insightful. Aman? Jack? Mau tanya juga dari, ini kan kayaknya dibelah dari kedua sisi ini ya. Asik. Ada yang diburu dan juga yang memburu gitu. Dijelaskan bagaimana mungkin Mbak Ime, Naila sama Karyanun memunculkan sisi sisi kemalasan gitu di film ini, terus mungkin Mas Arifin dan keluarga memunculkan sisi kegelisahan. Keluarga Labinak. Geng Labinak ada satu keluarga juga tuh. Silakan. Promosi bukan kita ya. Sisi sisi yang kalau di trailer kayak misal jadi kalau dari gantung gitu kan. Kalau dari Najwa dan Yanti itu memang sisi ekonominya yang dihantam gitu dari si kaum elit ini gitu. Mereka kan sangat mempelajari ya apa sih kelemahan yang mereka buru ini nih apa gitu. Najwa guru honorer, pinter, logik ya, guru fisika.
Tapi yang bikin lemah, yang membuat dia lemah itu adalah anaknya. Jadi dipakai di situ gitu. Itu yang jadi titik lemahnya di Najwa dan Yanti. Jadi mungkin di situ sisi melasnya yang akhirnya Najwanya kebeli gitu lah dari rayuan Budiana dari Mbak Jenny. Marketing. Nah sebenarnya Tanpa spoiler ya guys, jadi kepada ya. SPG-nya. Iya, Raffi juga dulu udah cukup lama kerja di situ dan banyak berinteraksi lebih dengan Najwa sih ya, gitu. Karena Najwa juga baru, terus mungkin sisi melas sih mungkin nggak cuman aku kan jadi guru bahasa Indonesia di sini ya. Lebih kayak memperlihatkan aja, introducing what this institution is about gitu kan, gimana sih sistem kerja di sini gitu. Tapi ya gitulah, dengan kayak jadi akhirnya kita jadi BFF ya. Best ya. Najwa itu very inspiring untuk Rati gitu. Jadi juga Rati akhirnya juga mau bertahan di situ. Kayaknya lebih kayak kalau tadi berburu dan memburu, lebih ke bagaimana bisa bertahan. Iya. Mungkin Naila juga bisa nambahin tanpa spoiler ya. Tanpa ending. Ya saya paling mau nambahin Ibu sih, kayak yang tadi Ibu bilang kan, kalau emang ya secara ekonomi gitu. Cuman emang kalau di sini kan dari awal tuh Yanti emang punya keinginan yang besar banget, salah satunya tuh buat sekolah di kota gitu keinginannya. Terus kebetulan para kaum elit ini menjual itu, jadi Yanti rasa ini adalah kesempatan yang bagus buat dia, makanya sampai bisa untuk mengajak ibunya, ayo bu, sampai akhirnya kita bisa pindah dan mulai terjerumus ke dalam sana gitu. Ini kayak premisnya kan ada kayak Parasite ya. Benar-benar elit menindas si kaum miskin lah, kaum yang punya kebutuhan. Banyak sekali simbol-simbol tidak hanya cuman jump scare or just horror, harus diperhatikan ya. Kembali ke konteks bahwa manusia itu pengen survive kan, sampai kapanpun. Nggak mikirin korban atau apapun. Kalau dari tim elit? Dan oleh karena Oleh karena itu saya kan setuju dengan kata-kata menindas. Karena dari keluarga Labina kami setuju bahwa kita tidak merasa kami menindas siapa-siapa. Kami justru memberikan kesempatan emas dari yayasan Payung Mas. Itu yang digaris bawahi ya. Kan tadi ngomong soal survival. Kita juga survival. Bisnis kita. Karena maksudnya manusia kan mereka ingin hidup. Nah kebetulan ambisi kami adalah untuk hidup selama-lamanya. Untuk itu memang ada beberapa kebutuhan dasar. Nah mereka bisa memberikan kebutuhan dasar itu. Tapi untuk itu kita bukannya cuma ngambil aja ya. Kita juga ngasih kehidupan enak, ngasih pekerjaan enak, makanan pendidikan, apa segala semua ngasih. Kayak familiar ya. Familiar baca di mana gitu ya. Udah mulai hati-hati kayaknya. Enggak apa-apa, tapi ada nama ketahuan guys. Arifin. Arifin for president. Tapi itu hanya dari saya. Mungkin yang lain ada tambahan. Antri Bangka, Jenny, dan Gio boleh tambahin. Dari Ibu. Mungkin kalau dari saya intinya adalah sampai sepintar apapun ibu guru ini, padahal biologi dan sebagainya itu akhirnya karena anaknya cukup konsumtif itu menyerah karena dalam masalah uang ya. Nah di sini kita bisa lihat dari sisi politik ya, Bang Kino ya, bahwa akhirnya mental yang kuat juga digoyangkan sama kebutuhan dan kekuasaan. Dan mungkin kalau dari Bu Guru kan untuk masa depan ya akhirnya yang berkuasa tetap yang punya uang. Yang berkuasa yang punya kuasa. Dan mungkin kita juga memberikan pilihan itu bukan paksaan ya. Jadi mungkin ya beda tipis lah sama slot gitu ya nggak. Pilihan loh, ini depannya pilihan mau diambil nggak? Nah beda tipis, cuma beda sistem aja. Mungkin di sini kita berusaha menutupi dengan segala macam keangkuhan, terus ya establishment yang cukup jelas di depan semua warga kita ya. Dan kembali ke pilihan penonton nih, memihak kemana kalau sudah power gitu.
Ini kayak kedengarannya dari agak berat ya. Ini enggak berat loh filmnya. Kenapa kalian masuk kedua ini? Baik-baik saja. Jadi sebenarnya gini buat penonton, kalau kalian mau hidup untuk selama-lamanya, hubungi kami dari Yayasan Payung Emas. Kami ada kiat-kiatnya, nanti kita kasih do it yourself. DIY. Jadi sama Gio Daripada slot mending ke sini. pandangan kalian tentang si kaya dan miskin ini. Kalau dari pelaksana. Kalau dari Ibu Diana ini, dia ini kan lini terdepannya dari Yayasan Payung Emas. Jadi memang dia yang merekrut semua orang-orang terpilih gitu. Dia menyeleksi semua orang-orang terpilih gitu. Nah di sini kita melihat bahwasannya di kehidupan sosial kita juga banyak yang terpengaruh, yang sangat gampang terpengaruh dengan bujukan-bujukan yang manis di depan, yang ujungnya kita nggak tahu jadi apa gitu. Nah kita banyak lah lihat sekarang keadaan politik kita juga seperti itu kan gitu. Tapi ya sudahlah gitu. Intinya film memang berbeda ya Tante dengan yang lainnya gitu, dan memang Divisualkan keadaan nyata. Tergantung dengan penonton nanti perspektifnya seperti apa. Kita tidak bisa bilang juga keluarga Ladinat ini jahat, belum tentu, ya kan? Belum tentu. Kebutuhan kita gitu loh, kebutuhan kita nih kayak apa gitu. Perspektifnya ya. Banyak yang bisa dipelajari sih dengan nonton ini, bukan cuma sisi horor ya, tapi penyampaiannya banyak. Coba Jadi Ibu, bisa dirasakan. Banyak yang dipelajari, banyak yang bisa direfleksikan. Iya. Paling juga pengaruh instingtual, karena kan kalau misalnya dari perananku Jodas itu dia adalah sebagai eksekutor dan yang pergi ke lapangan dan menjaga semua kestabilan ini. Sebenarnya approach-nya juga dari pendekatan personal. The question is there is a little bit of something dalam sisi kemanusiaan kita yang predictable kan. Jadi akhirnya mulai dari situ akhirnya masuk Jodas, kayak ditanya sebenarnya kebutuhannya apa. Kita benar-benar memberikan kebutuhan itu yang mereka inginkan. Dan nggak ditinggal ya. Iya, benar-benar keinginan yang dibutuhkan, tapi ya it's not the complete story. Nothing comes as free, you know. Kita ke toiletnya kecil bayar. So there is a price. Dia setor muka nggak bayar. Yeah, something like that. Jadi ada itunya sih. Jadi sama-sama kebenaran dua-duanya. Yang satu at the same time dari institusinya adalah loh, kita kan memberikan kehidupan yang mungkin kamu tidak akan bisa dapatkan jika lo tidak bertemu dengan kita. Iya. I think it's pretty even. Cuma moral kompasnya kan dari situ yang memberikan keputusan dari institusi Payung Emas. Gitu deh. Moral kompasnya keluar nih, jadi headline-nya bagus banget. Tapi ini menarik banget ya teman-teman, bisa dilihat ya, ada dua. Tidak ada yang benar atau salah, lebih kepada cara bertahan yang mana yang kita pilih dalam hidup. Wow. Tergantung perspektif lah. Exactly, kan. Next, ada yang tanya lagi? Pak Rayhan sama Pak Mayalan kan sebenarnya dua-duanya pernah terlibat dalam dua film yang samanya. Iya, sama. Di film ini sendiri gimana? Terus untuk riset, kita jenis film horor yang mungkin beda dengan beberapa film horor yang kalian berdua mainkan. Risetnya seberapa dalam sih untuk Alabinak ini? Coba mulai. Nah, coba. Wow. Ya itu sebuah benefit juga ya, karena udah pernah kerja bareng, jadi apalagi di sini kan perannya sebagai ibu dan anak, jadi nggak susah buat break the boundaries gitu untuk menjadi ibu anak ini. Untuk riset lebih ke sebenarnya skenario juga udah kuat gitu, jadi kita tinggal eksekusi aja gitu, bahwa segala macam logik juga udah ditumpahkan di situ dengan deskripsinya. Jadi memang istilahnya itu kita memvisualkan dengan rasa juga gitu. Jadi riset tentang, kalau saya sih lebih ke gurunya ya, guru logik fisika berhantaman berbenturan dengan sesuatu yang mistis gitu, mungkin yang menarik gitu dari sisi karakter Najwa. Tapi di situ ada payoff-nya gitu, di film ini dijelaskan tentang ketuhanannya juga gitu. Jadi risetnya sejauh
karena udah disiapin dari skripnya, jadi ya udah gitu, memang udah jelas semuanya gitu. Coba nanya tadi jawab dong Lela. Iya betul sama. Kalau sama ibu benar itu sih, itu juga jadi salah satu benefitnya ya, karena sebelumnya udah pernah bareng sama ibu. Walaupun sebenarnya bisa Manggilnya tetap ibu. Iya sampai nggak bisa sih aku bakal tetap lagi Ini kan ibu ibu sih. kan, Iya. kan selalu ibu. Kayaknya proses bonding kita nggak terlalu lama ya bu. Iya sih. Bawa aku jadi terbawa Gen Z loh. Tapi kalian chemistry-nya sih gokil sih. Ini punya anak perempuan ya? Ini punya. Ini lain lagi. Ini punya anak perempuan. Biro jodoh ya. Biro jodoh. Ya, jadi emang nggak terlalu lama kalau untuk risetnya sih ya, sama karena naskahnya emang udah solid banget, jadi nggak terlalu banyak, paling itu sih lebih ke karakternya, lebih mencari karakter Yanti ini sebenarnya kayak gimana. Paling kalau misalnya ada yang di adjust di naskah itu paling kayak dialog-dialog kayak Yanti bakal ngomong ini nggak ya gitu, paling itu sih yang di adjust. Tapi secara kalau misalnya riset secara keseluruhan itu udah dalam naskah udah ada semua yang udah jelas. Nice, ada lagi teman-teman? Aku mau nanya Boleh silakan. mengenai posternya. Ini idenya dari siapa? Membuat tangannya banyak banget dan membutuhkan ekstra berapa sehingga tangannya banyak banget. Mungkin gini, kalau ide kan biasanya dari pihaknya sendiri dan tim promo ya. Cuman yang bisa ditanyakan mungkin bisa dielaborate apa yang mau disampaikan di adegan ini. Iya. Sehingga menjadi poster. Jadi silakan Kak Vino. Ya mungkin kemarin dari awal juga emang ada ini ya, waktu pas kita juga syuting gitu ya, Alfi ya di sini kan pendesain posternya gitu. Yeah. Nah, dia selalu, kalau dia kan selalu gitu tuh, udah WA atau apa gitu kan. Nah aku selalu mengirim apa namanya itu? Referensinya dari foto-foto still image yang kita udah shoot kayak gitu kan. Nah ternyata memang dia menangkap poinnya bahwa survive tadi itu, bahwa kita kalau lapar kita nggak akan survive kayak gitu loh. Nah mungkin itu yang ditangkap Alfi sebagai pendesain poster. Nah sehingga dia menawarkan beberapa option. Akhirnya ada 2 yang kita pilih kayak gitu ya, bersama Pak Dilip tentu ya, pemutus ini ya. Iya produsernya. Terus ya udah akhirnya 2 ini sangat relate sekali untuk kita sampaikan ke penonton kayak gitu, calon penontonnya ya kayak gitu, bahwa ini ada horor loh yang bukan hanya menakuti penontonnya juga, tapi mungkin bisa menyentuh psikis penonton kayak gitu loh. Nah ini yang menjadi tawaran baru gitu loh yang kita. Mungkin sedikit saya mau tambahin juga gitu ya. Ini kan ibu anak ceritanya, jadi seberapa jauh ibunya tuh juga relasinya ibu ini bisa melindungi anaknya gitu. Dengan posenya, dengan ribuan orang yang akan mengambil gitu ya. Dari luar kita nggak pernah bisa handle apapun yang dari luar, itu tangan-tangannya yang direpresent dari tangan-tangannya ibunya mencoba untuk melindungi apa yang dia punya dari dalam gitu. Mungkin lebih reaksi ibu anaknya juga dibuatin di posternya. Mungkin kalau kita lihat juga, karena jujur ketika kita launch official poster ini, yang komen pujian tuh banyak banget, positif banget, dan memang Kinoy setahu aku dan memang secara perjalanan ya, Kinoy termasuk salah satu sutradara yang lumayan dekat diskusinya dan sentimental ngobrol dengan produser itu Pak Dilip dan Pak Sanjeev untuk membahas komunikasi yang mau diutarakan dari materi-materi yang kita keluarkan buat film ini gitu. Nah salah satunya ya memang ini, karena kalau kita lihat film, kita lihat posternya yang terbayang apa sih? Lapar, kuasa, tidak berdaya, pengorbanan, pelindungan, pertahanan, power, hunger gitu kan. Itu langsung kayak orang udah tahu ini film tentang apa. Maruk, greediness. Yes, maruk. Karena itu jadi horror buat kita. Exactly, dan ini buat semuanya. Betul. Nggak cuma di film horor, tapi ya itu yang terjadi secara strata sosial juga gitu. So ya, bukan untuk posternya lagi. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Ada lagi mau bertanya? Lain? Jack boleh? Oh Jack sama Diva sendiri ya? Jack dulu boleh? Pak Kino, ini kan mungkin kalau secara premisnya cukup juga ya soal kanibalisme.
dari orang kaya gitu. Terus juga reporternya juga sangat mencolok mata gitu. Nah, ada sesuatu yang fresh apa di film ini secara horornya, dan mungkin ada kejutan yang bakal ditampilkan di film ini. Sangat lebih disturbingnya sih. Jadi sangat benar, mereka sangat menikmatin apa yang mungkin orang melihat itu jijik, nggak masuk akal gitu. Tapi mereka benar-benar menikmatinya, enjoy. Seperti kalau manusia juga kalau makan binatang kan kayak gitu. Gitu, kita nggak tahu ayam itu akan perasaannya gimana, kayak gitu kan. Kambing kalau kita makan dengan kita suruh gitu juga perasaannya gimana teman-teman si kambing itu, kayak gitu kan. Kambing and friends. Yang katanya kita orang baik tapi ternyata kita egois juga kan, kayak gitu. Nah kalau kita lihat juga nanti mungkin ya di film ini ada simbol yang memang kita taruh gitu, bahwa manusia ini sama aja kayak rantai makanan semuanya, kayak gitu. Jadi kayak ada yang berburu, ada yang diburu. Makanya kenapa ada tanduk rusa di situ? Nah, itu juga ada simbol yang mau kita sampaikan kayak gitu. Di poster ini. Ada. Ya, mungkin kayak nyampein bahwa ya rusa itu kayak polos, sweet kalau kita bayangin gitu ya wajahnya. Tapi saat dia kena diburu itu kan kita kayak aduh kasihan banget. Tapi dagingnya emang enak kayak gitu. Itu deh. Juga dikonsumsi. Enak, biar bikin sate juga enak banget. Aku pernah nyobain rusa. Headline kita nih ya, rantai makanan dan daging rusa. Iya. menutup gesto yang kayak gitu saya. Kejawab. Mantap. Dibahas Sinari silakan. Oke, aku mau nanya ke semua case sih kalau bisa. Jadi biasanya itu kan dalam mendalami karakter yang berat kayak gini ya, seperti untuk lepas dari karakter itu cukup sulit, bahkan bisa berbulan-bulan. Contohnya aja tuh kayak karakternya Joker. Jadi aktornya waktu itu sampai saking depresi jadi itu sampai melakukan hal ekstrim gitu, sampai bunuh diri. Dan gimana sih mungkin cara Cass lepas dari karakter itu? Apakah mungkin ada pendampingan psikolog atau mungkin seperti apa? Mungkin dari Gio dulu. Gio. Alamiah gini. Sebenarnya kalau saya udah biasa kayak gitu. Acting apa ya? Film ini dokumenter by the way. It's real people killing, no I'm joking. Sebenarnya approach-nya enggak selama kita punya waktu yang cukup sih. Bagiku ketidakstabilan dalam bentuk long term effect pada saat kita lagi masuk ke dalam karakter itu terjadi pada saat kita ngambil shortcut. Karena kan kita tahu shortcut itu tidak pernah baik untuk perjalanan panjang. Jadi pada saat kita udah tahu tanggung jawab peran kita seperti apa dan kita diberikan waktunya, everything will be just nice and easy. Gitu sih. Is it answer? Yes, nice. Jadi kalau saya sendiri karena film-film sebelumnya kan memang dapatnya itu perannya yang baik, kayak Tindas, dan begitu dapat perannya kayaknya happy banget karena di perannya malah nggak mau keluar. Iya, kalau jangan ya ginjangan ya. Jadi benar-benar happy banget dapat peran ini. Tapi kalau untuk misalnya sampai ke bawah, sampai ke rumah atau jadi something yang negatif itu sih enggak ya, karena balik lagi aktor tuh memang punya benteng sih ya untuk membentengi diri, dalam arti ya udah selesai itu ya udah selesai di set udah gitu, jangan dibawa pulang. Kalau mau dibawa pulang kayaknya rada serem ya gitu nanti gitu deh, kayaknya enggak sih. Jadi semuanya very nice, easy, dalam arti pada saat syuting juga into the character juga aman-aman aja sih. Kalau dari saya sih, saya senang karena kerjasamanya juga kita akrab ya, dari mulai reading sampai syuting. Ya untuk penokohan ini sih saya tinggal pas masuk ke set dengan rumah yang udah mewakili, kostum, ya udah langsung masukin ke perannya aja. Dan yang jelas sih di sini cool gitu kan, menipu. Itu mungkin tricky ice-nya paling dimainkan aja sih. Tapi ya setelah syuting kita selesai harus, karena being professional harus begitu. Karena sangat merugikan kalau sampai kita harus bawa pulang ya, hal-hal begitu. That's acting ya. Jadi ya itu sih ada kegembiraan tersendiri karena saya memang jarang main horor, terus kebetulan pas ditawarin ini yang direct Bang Kina juga anak saya bilang aduh oke Ma ambil Fonti itu nomor 1 kompor ya udah oke
I'll do that. Kalau buat aku sih yang paling penting motivasi utamanya apa dulu ya. Maksudnya karakter ini apa sih motivasinya. Sama kadang-kadang kan orang bilang ya tapi kan kamu antagonis, jadi kan kamu tuh pasti benci dong sama karakter kamu. Justru enggak. Justru sebagai antagonis kita juga harus melihat dunia dari sudut pandang si antagonis ini. Karena menurut mereka pasti apa yang mereka lakukan itu benar. Rata-rata manusia pasti mereka berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini benar dan harus dilakukan. Jadi kalau misalnya udah dapet tuh motivasi itu, kenapa si Lucius karakter aku di sini atau keluarga Labinak ini kenapa mereka mau melakukan itu, setelah dapet motivasi itu udah jelas. Setelah itu dari Kinoy kan ditambahin juga. Ini pokoknya di sini saya nggak mau kamu tuh yang sok-sok jahat, sok-sok misterius gitu ya. Enggak, tapi kan kamu emang bagian dari Yayasan Payung Emas dan kamu yang bener-bener genuinely butuh orang-orang ini, genuinely kamu emang pengen mereka menjadi bagian dari keluarga ini, dan kamu juga merasa ujung-ujungnya kalaupun ada sebuah ritual, yaitu sebuah kehormatan ya, itu bukan sebuah pengorbanan gitu. Jadi kalau kita udah ada mindset itu, ya udah jadinya enak gitu. Kalau udah adegan-adegan ritual sih, tadi aku bilang ya, kita ada pawangnya bagi Udin gitu ya. Dan kita juga ada kayak aku harus belajar bahasa Sanskrit juga ya, Sanskrit juga yang berbulan-bulan dihafalin. Tapi begitu kita obongin, begitu dijalanin adegannya ya udah kayak kerasukan dengan sendirinya gitu kan, kayak masuk trance dengan sendirinya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Very nice, thank you Anish. Boleh sekarang dulu? Next one, I think it's healing. Jadi yang artinya apa ya? Karena energinya kan juga mendukung ya gitu. Aku kan biasa nyanyi isi soundtrack gitu kan. Terus mungkin memberikan kesempatan juga Anami bapaknya. Paketin. Ya kan. Nggak, tapi kenapa nggak kebawa? Aku orangnya juga emosional juga kan. Gitu. Pastinya semua kalau karakternya very interesting itu pasti kita terbawa. Tapi acting mengajarkan aku juga untuk detach. Jadi nggak dibawa pulang, udah di lokasi aja. Dan juga apa yang itu karakter itu adalah juga pelampiasan emosi yang dalam diri kita, di dalam kita sebagai manusia kan layernya emosinya banyak sekali. Jadi memang nggak kebawa karena memang mengajarkan aku untuk just learn how to detach from the character, but at the same time juga memberikan dari diri kita juga dalam karakter tersebut. So I think that's the whole point, like belajar nggak jadi attached gitu kan, kayak di relationship yang nggak jelas. But ini walaupun ini kan karakternya kan it's very layered juga, strong. So yang hatinya adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Dari bahasa Jawa. Itu ya. Belajar gak attach karena aku suka banget mengangankan sekali cast ini gitu kan, apalagi Najwa gitu kan. Komedi. Ya, berarti sama Najwa tuh kayak so, jadi aku nggak mau terlalu sama Najwa. Iya, aku sini dengan hubungan kalian gitu kan. Oke, Naila. Kalau aku sebenarnya karena aku ngerasa Yanti sama Naila tuh sama. Enggak ya, emang aku merasa seperti itu. Oh ya Allah. Coba jawab. Jadi kayak ada apa ya? Aku selalu membuat kayak pintu antara Naila dan Yanti. Jadi kalau misalnya udah pakai kostum Yanti tuh rasanya ya udah jadi Yanti gitu. Makanya waktu udah selesai ya akan kembali lagi seperti Naila sih. Jadi emang perasaan itu cuman mungkin yang ketinggalan rasa sayang sama ibunya kali ya. Terus sampai sekarang. Kalau papa enggak? Papa bisnis. Ini deh. Iya, jadi bukan sesuatu yang kayak benar-benar jadi struggling banget sih, karena aku bikin sebuah pintu antara Naila dan Yanti, jadi ada bandulisnya gitu sih. Paling dibawa pulang itu sayangnya ya sama properti makanan mungkin ya. Itu udah mulai suka. Menu kuping udah mulai suka. Menu kuping. Udah mulai biasa. Sop tom yum. Dia memilih kupingnya Pasti. Naila, thank you, bagus banget ya. Silakan. Mama Najwa. udah diambil semua juga. Bodoh.
Aku boleh nambahin nggak Bu? Boleh. Jadi Naila khusus ya. Waktu itu ada sebuah adegan. Aku kebetulan dapat kesempatan satu scene sama kamu gitu ya. Dan itu dia mainin adegannya gitu kan. Terus tiba-tiba dari Kinoy datang, Yanti, sini aku butuh kamu lebih intens ya. Pokoknya bayangin ini, terus dibisikin apa gitu ya. Tiba-tiba dalam hitungan detik langsung berair matanya, langsung intens sampai apa yang terjadi di sini? Ini keren banget gitu. Power of Kinoy memang bisikan-bisikan itu. Gila. Itu aku benar-benar amazed di adegan itu. Aku yang kayak sempet yang kayak keluar gitu yang ini apa ya? Aku jadi penonton nih, seru banget. Coba-coba ngobrol lagi. Noy bisikin gue juga. Kangen juga ya. Manipulatif yang terbaik ya. Manipulatif yang terbaik. Iya, Kuncinya udah megang kuncinya. Nanti datang lagi bisikan Pak Kimo. Banyak tahu clickbaitnya guys. Pengen jadi juga. Betul. Tapi gue gak berani dibisikin, gue diteriakin doang. Bukan terus yuk, samain lagi. Lagi gitu ya. Makin kamu penasaran nggak nonton? Seru banget ya. Ayo silakan Kakak Najwa. Kalau saya sih lebih kepada Karena banyak emosi. Kenapa? Iya betul, banyak ngorek sisi psikologinya juga gitu ya. Dan tapi sih buat saya tuh aktor penting banget untuk sadar, untuk conscious bahwa kapan dia harus bermain sebagai karakter, kapan memang menjadi dirinya sendiri. Kalau dari saya mungkin lebih ke ketika apa yang terjadi pada di set, pada saat produksi itu ketika saya jalan pulang ke rumah itu momen dimana saya melepaskan apa yang melepas dari karakter saya, dan besok saya akan bangun menjadi karakter saya lagi ketika dibutuhkan di set gitu. Jadi kesadaran bahwa ini loh, karena kan garisnya kadang-kadang suka tipis ya gitu. Garisnya itu yang kita memang butuh untuk sadar bahwa kita ada di garis itu gitu. Dan kalau buat saya sih momen dimana ketika saya pulang dari lokasi ke rumah itu momen dimana saya rilis untuk menjadi Hanun, untuk anak-anaknya. Luar biasa. Ibu Obrier. Semuanya. Kalau waktu itu loh bukan. Jadi tuh barangnya. Oke. Mungkin untuk penutup ini bagus banget ya dari aku sendiri sebagai moderator hari ini banyak sekali yang cerita yang seru, insightful, dan berbagai macam angle dan warna yang aku dapetin buat road to film Labinat kita yang akan rilis 21 Agustus. Sebenarnya something to think about teman-teman. Kayak tadi aku tiba-tiba kepikiran sama syuting. Kalian sempat mikir nggak sih di nasi kotak kalian itu isinya apa? Aku dengan itu karena sudah dimakan semua. Cuman sampai itu tinggal dilihat lagi pada saat syuting apa isinya nasi kotak itu. Ya itu aja sih. Nah, Doyan banget deh kayaknya. Iya kan? Oke. Terima kasih. Lanjut kita lanjutkan dengan. Nah sekarang sini boleh lu senyum. 1, 2, 3. Ya. Nice.